Salam, jemaat yang diberkati, selamat malam. Kembali pada malam hari ini, edisi Senin 24 Juli 2023, kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan sesuai dengan nas amanat Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kitab Wahyu pada pasal 14. Ayat 14 sampai dengan 20. Mari Bapak Ibu, kita bersama membaca dua bagian ayat yang saya ambil dari ayatnya yang ke-14 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ayat 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Jemaat Tuhan yang diberkati, saya mengangkat tema dari nas kita hari ini seperti yang menjadi perikop dari Wahyu pada pasal 14 ayat 14 sampai 20, yaitu tuaian di bumi. Jemaat Tuhan yang diberkati, sebagai umat percaya tentu kita mengimani bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali kelak itu menandakan bahwa penghakiman Allah telah tiba, karena buah keberdosaan manusia telah matang dan siap untuk dituai. Pada bagian nas kita hari ini, Wahyu pada pasal 14 ayat 14 sampai dengan 20, Rasul Yohanes ia mengungkapkan penglihatannya bahwa ketika waktunya tiba untuk menuai, maka tampak suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya, dan ia pun mengayunkan sabitnya ke atas bumi, di mana bumi pun dituai. Dan bersama dengan dia muncul pula malaikat-malaikat lain yang kemudian mengayunkan sabit yang tajam dan menuai buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jemaat Tuhan diberkati, dari penglihatan Rasul Yohanes ini sebenarnya mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika tiba waktunya Tuhan Allah datang kelak ke dunia, di mana buah keberdosaan manusia telah matang dan siap dituai. Pintu anugerah sudah tertutup, maka Tuhan Allah sendiri akan datang untuk menghakimi isi bumi yang dimulai dengan umat manusia. Begitu juga dengan para malaikat, dikatakan akan mengayunkan sabitnya, memotong buah pohon anggur di bumi yang sudah masak dan melemparkannya ke dalam kilangan besar. Nah, hal ini mau menunjukkan bahwa mereka yang menentang Allah, maka pada akhirnya akan dilemparkan dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dikatakan bahwa dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil, yang menunjukkan betapa mengerikan hukuman yang akan mereka terima selama mereka menjalani hidup di dunia yang penuh dengan pertentangan dan melawan Allah.
Maka ketika tiba saatnya Allah datang, mereka menjadi bagian orang-orang yang akan mengalami hukuman Allah yang luar biasa. Ibu, bapak, dan jemaat yang diberkati, dari penglihatan Rasul Yohanes ini, seperti tertulis dalam firman Tuhan ini, sebagai umat percaya, kita dapat menyadari dan belajar bahwa bila hari penghakiman Allah tiba, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghindar, yang dapat bersembunyi. Dan betapa mengerikannya penghakiman Allah bagi mereka yang menolak dan menentang Tuhan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih bernapas di bumi ini, dan selagi ada waktu yang Allah berikan, mari untuk kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita dengan dosa. Melainkan hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, yaitu menjalani kehidupan kita dengan benar. Dan takutlah kepada Allah dengan tetap tekun memelihara iman kita, serta giat menyuarakan kabar baik Allah, Injil Kristus, baik dalam kata serta perbuatan, sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan dari murka Allah kelak. Ini tugas kita Bapak Ibu sebagai umat percaya, untuk boleh mewartakan Injil Kristus, sehingga ketika tiba harinya Tuhan, maka kita siap dan ditemukan setia di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kekal. Kami menyadari Engkau Allah kelak akan datang ke dunia sebagaimana janji. Sembari peristiwa itu terjadi, sembari kami menantikannya, ajar kami boleh setia Tuhan, menjalani hidup dengan benar, tidak menyanyiakan kehidupan kami dengan hal yang tidak baik, tetapi hidup kami boleh menjadi alat, menjadi sarana Allah, agar dapat menyatakan kebaikan, kebenaran Kristus, dan menyuarakan Injil Kristus, yaitu kabar baik bagi semua orang. Sehingga kelak ketika Tuhan datang, ada banyak jiwa yang dapat diselamatkan dan percaya di dalam Kristus. Bahkan kami sebagai anak Tuhan boleh ditemukan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Layakkanlah kami hidup benar di hadapan-Mu. Mampukan kami menjalani panggilan kami dengan setia untuk menyuarakan kebenaran Allah dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau, ya Bapa.